Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA semester 1 atau semester 5 ya. Baik anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan mengulas sedikit tentang menulis surat lamaran pekerjaan ya. Kompetensi dasarnya menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Adapun indikatornya, peserta didik dapat memilih iklan yang akan digunakan sebagai sumber penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan isi iklan yang dicari untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang didapat dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan lagi ya contoh surat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di sini sudah jelas ya, surat lamaran pekerjaan ini dibuat berdasarkan iklan ya. Nah, iklan yang kalian dapatkan itu bisa dari internet, bisa dari media cetak atau koran, bisa juga dari radio atau televisi. Hanya yang sekarang banyak beredar tentang iklan ini itu biasanya melalui media cetak, koran, atau bisa melalui situs-situs yang ada di internet ya. Nah, perhatikan kembali 7 unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Mulai dari tempat tanggal penulisan surat, ini jangan salah, tempat penulisan surat dengan huruf besar ya, Surakarta. Kemudian nama bulan juga ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya hal dan lampiran diawali dengan huruf besar. Lamaran pekerjaan L-nya dengan huruf besar, kemudian satu berkas ini juga bisa dengan huruf besar. Nah, ini sebetulnya satu berkas itu bisa dikatakan sebagai gabungan dari beberapa persyaratan yang dilampirkan. Namun kadang saat ini banyak juga surat yang di sini disebutkan bukan satu berkas ya, tapi 6 berkas. Nah, artinya di sini ada 6 perlengkapan yang dilampirkan di dalam surat ini. Itu juga benar ya. Selanjutnya alamat surat, jangan lupa ini tidak harus menggunakan kata kepada. Langsung saja YTH pimpinan PT Karya Bakti. Kemudian alamat suratnya jangan disingkat tapi langsung ya. Jalan Melati 12 Surakarta tanpa titik. Selanjutnya dengan hormat, ini ada tanda koma ya. Kemudian masuk ke paragraf pembuka berdasarkan pengumuman yang dimuat pada harian umum dan seterusnya. Ini bisa dibuat dalam satu paragraf. Nah, ini bentuknya menjorok ya. Nah, untuk bentuk surat yang lain sebetulnya boleh juga bentuk lurus, tapi setiap paragraf itu diusahakan dilewati satu baris. Jadi ada spasi ya dari paragraf pembuka kemudian ke identitas itu bisa dilewati satu baris kalau bentuknya lurus. Nah, kalau yang ini bentuknya menjorok. Selanjutnya data diri saya sebagai berikut, ini tanda titik. Nah, untuk identitas ini ditulis dengan huruf besar. Jangan lupa di sini ada tanda titik 2 ya. Ini harus lurus, harus rapih ya, tidak boleh cekslok istilahnya ya, tidak lurus. Kemudian cara penulisan identitas juga di sini nama awal dengan nama kepanjangannya ditulis dengan huruf besar. Kemudian tempat tanggal lahir di sini Surabaya tanda koma ya. Bulan juga ditulis dengan huruf besar. Pendidikan sarjana ekonomi, Universitas 11 Maret, Surabaya. Alamat Jalan Nusa Indah 9, nah ini ada tanda koma. Masuk ke kota yaitu Surakarta. Sebagai bahan pertimbangan, nah ini bisa ditambah dengan kata
sebagai bahan pertimbangan Bapak atau garis miring Ibu, koma, bersama ini saya lampirkan titik 2. Nah, apa saja yang dilampirkan? Ini mulai dari 1 lembar daftar riwayat hidup dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa di sini setelah nomor 6 ada tanda koma, kemudian lanjut ke dan. Ya, kemudian yang terakhir nomor 7, 1 lembar surat pengalaman kerja. Nah, berarti kalau kalian mendapatkan iklan lowongan pekerjaan yang menuntut di dalamnya sudah ada pengalaman kerja, maka harus disertai dengan surat keterangan pengalaman kerjanya. Selanjutnya, paragraf penutup. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, kira-kira di mana kita bisa memasukkan kalimat promosi? Kalimat promosi bisa di paragraf pembuka ya, bisa juga di paragraf penutup untuk menguatkan keinginan kita dalam bekerja. Ya, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Ini kalau bisa yang belum mempunyai buku atau LKS kalian catat ya di buku catatan masing-masing. Yang pertama, menggunakan bahasa baku, santun, dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kedua, mencantumkan sumber informasi lamaran diperoleh, kemudian mencantumkan jabatan yang diinginkan dengan jelas, menjelaskan informasi mengenai kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan lowongan pekerjaan. Yang kelima, menggunakan kata ganti saya. Yang keenam, melengkapi data-data yang sesuai dengan keperluan dan melampirkan berkas-berkas yang mendukung. Selanjutnya, sebagai contoh, ini ada iklan ya. Iklan lowongan pekerjaan, judulnya Harvard's Elephant Your Promotion. Mungkin ini artinya apa? Ini dari bahasa Inggris ya. We are hiring accounting staff. Persyaratan wajib. 1. Wanita muslimah 18-25 tahun, pendidikan SMA, SMK atau D3, kemudian dapat membuat laporan keuangan, di antaranya arus kas, laba rugi, neraca, perubahan modal, dan lain-lain. Yang keempat, jujur, detail, dan teliti. Yang kelima, memiliki pengalaman kerja sebagai accounting staff minimal 2 tahun. Alamat pengiriman surat di sini kirimkan ke melalui email hrd@harfund.co.id, subjek email AS spasi OLX spasi nama lengkap. Nah, di sini kalian pahami sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, persyaratan yang dimintanya apa. Kemudian pekerjaan yang dibuka atau lowongan pekerjaannya sebagai apa ya. Di sini sebagai staff accounting. Berarti accounting juga kalian harus paham itu apa ya. Namun di sini kalau kalian perhatikan ada persyaratan memiliki pengalaman kerja sebagai accounting staff minimal 2 tahun. Berarti ada dokumen apa yang harus dilampirkan? Tentunya di sini harus ada surat keterangan pengalaman kerja. Nah, sebelum melamar ke perusahaan ini, kalian sudah punya pengalaman kerja terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kapan jam kerjanya dimulai? Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul berapa? Kemudian Sabtu juga pukul berapa? Ini sebagai data pendukungnya, fasilitas, gaji pokok, dan seterusnya. Nah, ini tidak perlu kalian tulis di surat lamaran. Yang jelas kalian perhatikan di sini alamat suratnya ditujukan kemana ya. Kemudian di daerah mana? Di sini memang tidak ada, boleh kalian tambahkan ya. Kemudian kalian lengkapi persyaratannya ya. Bisa dengan ijazah mungkin yang pertama ya, kemudian KTP, kemudian pas foto ya, kemudian surat-surat yang lainnya. Nah, di sini kalian harus
mengikuti persyaratan wajib yang ada di dalam iklan lowongan pekerjaan ini. Kemudian untuk data diri Anda ya, pasti meliputi nama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan ya. Kemudian umur ya. Nah, itu akan terlihat dari tempat tanggal lahir. Kemudian di sini juga ada batas usia ya, 18 sampai 25 tahun. Nah, untuk usia kalian di dalam surat lamaran pekerjaan boleh diubah atau diawalkan karena ini untuk memenuhi syarat surat lamaran ini ya. Nah, selanjutnya untuk memenuhi syarat nomor 3 dan 4, kalian bisa menggunakan atau memasukkan kalimat promosi ya. Nah, kalimat promosi itu bisa di paragraf pembuka, bisa juga di paragraf penutup ya, sebagai pendukung terhadap berkas yang kita lampirkan. Fungsi dari kalimat promosi itu apa? Untuk meyakinkan ya kepada pihak perusahaan yang kita lamar bahwa kita ini benar-benar terampil atau kompeten dalam bidang yang diinginkan sesuai dengan syarat di dalam surat lamaran pekerjaan ini. Setelah memahami isi dari lowongan pekerjaan ini atau iklan lowongan pekerjaan ini, kalian perhatikan struktur yang akan dibuat dalam surat lamaran pekerjaan yang tadi ya. Mulai dari tempat tanggal penulisan surat sampai tanda tangan, nama jelas. Nah, itu yang harus diperhatikan, tidak boleh ada yang terlewat. Gunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan pihak yang dilamar. Demikian penjelasan tambahan tentang kompetensi menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Semoga dapat kalian pahami dan dapat kalian praktikkan sekarang ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih yang sudah selesai mengerjakan. Kalian bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.